Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Nurullah dari D3 Keperawatan kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantaran surveillance epidemiologi. Kita mulai dari sejarah epidemiologi itu sendiri. Sekitar abad 400 sebelum Masehi, Hippocrates mencoba menjelaskan kejadian penyakit dari sudut pandang rasional daripada supernatural. Dari esainya yang berjudul On Earth, Water and Flesh, Hippocrates menyarankan bahwa faktor lingkungan dan host seperti perilaku dapat mempengaruhi perkembangan dari penyakit. Di tahun 1662, kontributor awal epidemiologi lainnya adalah John Grant, seorang pedagang kelonton dari London dan anggota dewan yang menerbitkan analisis penting dari data kematian pada tahun 1662. Publikasi ini adalah yang pertama menghitung pola kelahiran, kematian, dan kejadian penyakit, mencatat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tinggi kematian bayi, perbedaan perkotaan atau pedesaan, dan variasi musim. Pada tahun 1800, William Farr mengembangkan karya Grant dengan mengumpulkan dan menganalisis statistik kematian Inggris secara sistematis. Farr yang dianggap sebagai bapak statistik dan pengawasan vital modern, mengembangkan banyak praktik dasar yang digunakan saat ini dalam statistik vital dan klasifikasi penyakit. Dia memusatkan upayanya untuk mengumpulkan statistik vital, mengumpulkan dan mengevaluasi data tersebut, dan melaporkan kepada otoritas kesehatan yang bertanggung jawab dan masyarakat umum. Di tahun 1854, pada pertengahan 1800-an, seorang ahli anestesis bernama John Snow melakukan serangkaian penyelidikan di London yang menjamin dia dianggap sebagai bapak epidemiologi lapangan. 20 tahun sebelum pengembangan Microsoft, Snow melakukan penelitian tentang wabah kolera untuk menemukan penyebab penyakit dan mencegah kekambuhannya. Karena karyanya yang menggambarkan urutan klasik dari epidemiologi, deskriptif sehingga pembuatan hipotesis hingga pengujian hipotesis, epidemiologi analitik, hingga aplikasi, dua penyelidikannya akan dijelaskan secara rinci. Snow melakukan salah satu studinya yang sekarang terkenal pada tahun 1854, ketika epidemi kolera meletus di lapangan emas London. Ia memulai penyelidikannya dengan menentukan di mana di daerah ini orang-orang yang menderita kolera tinggal dan bekerja, dan menandai setiap tempat tinggal pada peta wilayah, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Gambar peta kematian akibat kolera di kawasan Golden Square, London pada tahun 1854. Zona A, B, dan C. Untuk rinciannya, karena Snow percaya bahwa air merupakan sumber penularan kolera, ia menandai lokasi pompa air di peta tempatnya. Kemudian mencari hubungan antara sambaran rumah tangga dengan kasus kolera dan lokasi pompa. Dia memperhatikan bahwa lebih banyak rumah tangga kasus berkerumun di sekitaran pompa A, pompa Broad Street, daripada sekitaran pompa B atau C. Ketika dia menanyai penduduk yang tinggal di daerah alun-alun emas, dia diberitahu bahwa mereka menghindari pompa B karena sangat terkontaminasi, dan bahwa pompa C terletak terlalu tidak nyaman bagi kebanyakan dari mereka. Dari informasi inilah, Snow menyimpulkan bahwa pompa Broad Street, yaitu pompa A, adalah sumber utama air, dan kemungkinan besar sumber penularan bagi kebanyakan penderita kolera di kawasan Golden Square. Dan mencatat dengan rasa ingin tahu, bagaimanapun bahwa tidak ada kasus kolera yang terjadi di daerah 2 blok di sebelah timur pompa Broad Street, yaitu B dan C. Setelah menyelidiki
Snow menemukan tempat pembuatan bir yang terletak di sana dengan sumur yang di dalam tempat itu. Pekerja pembuat bir mendapatkan air dari sumur ini dan juga menerima porsi harian minuman keras. Akses kejahatan yang tidak tercemar ini dapat menjelaskan mengapa tidak ada karyawan tempat pembuatan bir tersebut yang terkena terjangkit dari penyakit kolera tersebut. John Snow untuk memastikan bahwa pompa Broad Street adalah sumber epidemi, Snow mengumpulkan informasi dari mana penderita kolera memperoleh air tersebut. Konsumsi air dari pompa Broad Street adalah salah satu faktor umum di antara pasien kolera. Setelah Snow mempresentasikan temuannya kepada pejabat kota, pegangan pompa dilepas dan wabah berakhir. Situs pompa sekarang ditandai dengan sebuah plakat yang dipasang di dinding di luar John Snow Pub. Nah, adalah gambarnya. Selanjutnya di abad ke-19 dan ke-20, pada pertengahan di akhir tahun 1800-an, metode epidemiologi mulai diterapkan dalam penyelidikan kejadian penyakit. Saat itu, sebagian besar peneliti fokus pada penyakit infeksi akut. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, ahli epidemiologi memperluas metode mereka ke penyakit tidak menular. Periode sejak Perang Dunia Kedua telah menyaksikan ledakan dan pengembangan metode penelitian dan dasar-dasar teori epidemiologi. Epidemiologi telah diterapkan pada seluruh rentang hasil dan perilaku, bahkan pengetahuannya dan sikap yang berhubungan dengan kesehatan. Studi oleh Dahl and Hill yang menghubungkan kanker paru-paru dengan merokok, dan studi tentang penyakit kardiovaskular di antara penduduk Framingham dan Massachusetts adalah dua contoh bagaimana penelitian perintis telah menerapkan metode epidemiologi pada penyakit kronis sejak Perang Dunia Kedua. Selama tahun 1960-an dan di awal 1970-an, petugas kesehatan menerapkan metode epidemiologi ini untuk memberantas cacar yang terjadi secara alami di seluruh dunia. Ini merupakan pencapaian dalam epidemiologi terapan dengan proporsi yang belum pernah terjadi di sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, epidemiologi diperluas ke studi tentang cedera dan kekerasan. Pada 1990-an, bidang terkait epidemiologi molekuler dan genetik, peluasan epidemiologi untuk melihat jalur molekuler dan gen tertentu untuk mengetahui risiko perkembangan penyakitnya, yaitu yang berakar. Sementara itu, penyakit menular terus menjadi tantangan bagi ahli epidemiologi, seperti agen infeksi baru bermunculan, seperti virus Ebola, ada HIV dan AIDS, yang diidentifikasi ada pun SARS atau yang diubah oleh obat-obatan resisten Mycobacterium tuberculosis dan avian influenza. Dimulai pada tahun 1900-an dan semakin cepat setelah serangan teroris 11 September 2001 di Amerika, ahli epidemiologi harus mempertimbangkan tidak hanya penurunan alami dari organisme penyebab infeksi, tetapi juga penyebaran yang disengaja melalui peperangan biologis dan bioterorisme. Saat ini, petugas kesehatan masyarakat di seluruh dunia menerima dan menggunakan epidemiologi secara teratur untuk menandai kesehatan komunitas mereka dan memecahkan masalah sehari-hari yang besar maupun yang kecil. Selanjutnya, surveillance asal dari surveillance Prancis, yaitu mengamati sesuatu, yang didefinisikan menurut The Center of Disease Control (CDC). Pengumpulan, analisis, dan implementasi data kesehatan secara sistematik dan terus-menerus yang diperlukan untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Upaya kesehatan yang dipadukan dengan diseminasi data secara tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan. Why is surveillance so important? Mengapa surveillance ini sangat penting? Yaitu untuk mengumpulkan data hanyalah satu langkah. Tujuan kritisnya adalah untuk mengendalikan
dan atau mencegah penyakit. Setiap data yang dikumpulkan harus diatur dan diperiksa dengan cermat. Yang kedua, hasil apapun yang dikomunikasikan kepada kesehatan masyarakat dan komunitas medis. Selanjutnya, kenapa surveillance itu sangat penting? Pentingnya untuk mengkomunikasikan hasil, yaitu selama potensi wabah sehingga kesehatan masyarakat dan komunitas medis dapat membantu upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Selama waktu non-wabah untuk memberikan informasi tentang tingkat dasar penyakit. Dengan berselannya memberikan informasi kepada petugas kesehatan masyarakat yang memantau kesehatan di tingkat komunitas, berfungsi sebagai referensi untuk wabah di masa depan. Selanjutnya, mengapa surveillance itu penting? Informasi dari surveillance atau pengawasan memiliki banyak kegunaan. Yang pertama, memantau tren penyakit. Selanjutnya adalah menggambarkan gejala alam penyakit. Selanjutnya ada mengidentifikasi epidemi atau sindrom baru yang tadi pun sudah disebutkan. Selanjutnya adalah memantau perubahan agen infeksius. Ada mengidentifikasi area untuk penelitian, mengevaluasi hipotesis, dan merencanakan kebijakan kesehatan masyarakat. Yang terakhir, mengevaluasi kebijakan atau intervensi kesehatan masyarakat. Selanjutnya, contoh penggunaan data dari pengawasan, yaitu mengevaluasi dampak kampanye vaksinasi nasional, mengidentifikasi AIDS saat sindrom tidak diketahui. Selanjutnya adalah memperkirakan dampak AIDS dalam sistem perawatan kesehatan pada Amerika Serikat pada tahun 1990-an, yaitu menggunakan model matematika yang berdasarkan data pengawasan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi wabah rubella dan rubella congenital di antara komunitas MSIM dan Mennonite di 6 negara bagian pada tahun 1960, 1990, dan 1991. Memantau obesitas, aktivitas fisik, indikator lainnya untuk penyakit yang kronis. Ini ada penggunaan surveillance untuk mendeteksi outbreak, yaitu tujuan mendeteksi outbreak deskripsi dengan memonitor insidensi kasus diare berdarah di akut sebuah kabupaten pedalaman per kuartal 2006 dan 2009. Ini adalah sebuah contohnya. Selanjutnya ada untuk memonitor kinerja program, yaitu tujuan memonitor kemampuan program. dalam memastikan kerampungan pengobatan, kompensasi, kesembuhan kasus TB pada tahun 2006 dan 2009. Ini adalah beberapa contohnya. Selanjutnya adalah ruang lingkup jenis-jenis surveillance. Yang pertama, penyakit menular. Yang kedua, penyakit tidak menular. Yang ketiga, kesehatan lingkungan dan perilaku. Yang keempat, masalah kesehatan. Yang kelima, kesehatan mantra, seperti kesehatan haji, pelabuhan bencana, laut, dan udara, KLB penyakit, dan keracunan. Selanjutnya adalah langkah penggunaan surveillance, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Selanjutnya, untuk pengolahan dan pengajian data itu. Selanjutnya, untuk menganalisis dan menginterpretasi data. Selanjutnya, pembuatan laporan, rekomendasi, tindakan lanjut, dan diseminasi informasi. Yang terakhir yaitu tindakan pencegahan dan penanggulangannya ya, yang dilanjut. Yang kembali lagi untuk pengumpulan data. Terus-menerus seperti itu. Berputar. Komponen kegiatan surveillance. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, kompilasi dan analisis dan interpretasi. Yang ketiga, umpan balik dan diseminasi informasi. Yang pertama, pengumpulan data. Data yaitu harus jelas, tepat, dan ada hubungannya dengan penyakit tersebut. Sebaiknya data rutin yang dicatat dalam sistem pencatatan pelaporan.
Dan terakhir jenis data yaitu primer dan sekunder. Tujuannya dari pengumpulan data yaitu menentukan kelompok risiko tinggi yang terkena penyakit, menentukan jenis agen dan karakteristiknya, menentukan reservoir dari penyakit infeksi, memastikan keadaannya berlangsung transmisi, mencatat kejadian penyakit secara keseluruhan. Yang terakhir dilakukan secara aktif, yaitu data primer, dan secara pasif, data sekunder. Secara aktif, atau data primer, data dikumpulkan oleh petugas, berupa data kasus baru, data yang ditentukan, dan data yang ditambahkan. Dilakukan apabila ada penyakit baru yang muncul dari populasi tersebut, dan penyakit baru ditemukan di inset yang meningkat. Untuk yang secara pasif, yaitu data sekunder, tergantung dari kecepatan dan ketepatan, kebenaran, dan kelengkapan laporan yang dikirimkan. Data yang dikumpulkan disesuaikan dengan tujuan surveillance. Selanjutnya adalah sumber data surveillance, yaitu pencatatan dari kematian. Yang kedua, laporan penyakit. Ini adalah sumber yang terpenting. Yang ketiga, laporan dari wabah. Yang keempat, pemeriksaan laboratorium. Yang kelima, penyelidikan peristiwa penyakit. Yang keenam, penyelidikan wabah. Yang ketujuh, survei penyakit. Yang kedelapan, penyelidikan tentang distribusi vektor dan reservoir. Yang kesembilan, penggunaan obat-obatan, serta dan vaksin. Yang kesepuluh, keterangan tentang penduduk serta lingkungannya. Yang ke-11, RS, praktik umum, dan absen kerja, sekolah, dan SKRT. Itu adalah sumber data dari surveillance. Selanjutnya adalah pengelolaan, analisis, dan interpresentasi. Pertama, dilakukan komplikasi data, menghindari duplikasi, dan menilai kelengkapan. Dengan secara manual, buat master tabel dengan komputer dan program EpiInfo. Sesuai tujuan sistem surveillance menurut orang, tepat, dan waktu. Analisis dari interpretasi tersebut yaitu analisinya sebaiknya dilakukan oleh tim dan karakteristik data dan validasi data. Karakteristik data yaitu sumber pelaporan, tingkat pelapor, kelengkapan jumlah laporan, ketetapan waktu, dan kualitas. Dan yang divalidasi data surveillance yaitu seberapa jauh penggambaran keadaan yang sebenarnya terjadi, dan distribusi frekuensi dan tabulasinya. Selanjutnya adalah analisis secara univariat dan bivariat. Di univariat, deskripsi seperti orang, tempat, dan waktu, dan profesi. Di bivariat yaitu peta, grafik, dan tabel. Untuk yang ini, yaitu harus dapat memahami kualitas data, mencari metode terbaik yang untuk menarik kesimpulan berupa kecenderungan waktu dan perbandingan kejadian pada populasi yang berbeda. Ini adalah interpretasi data, itu limit data, underreporting, definisi kasus yang tidak konsisten, dan laporan kasus yang tidak terwakili. Kegunaannya yaitu untuk mengidentifikasi epidemi, mengidentifikasi gejala baru, monitor tren yang sedang terjadi, evaluasi kebijakan, dan proyeksi kebutuhan yang mendatang. Ini adalah hasil analisis dan interpretasi data surveillance, yaitu informasi dari epidemiologi, yaitu identifikasi dan monitor kecenderungan masalah kesehatan, menentukan strategi pencegahan dari penyakit, implementasi program pencegahan dan penanggulangan penyakit, pengembangan perencanaan dan kebijakan, serta evaluasi efektivitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah penyajian data dalam teks, tabel, dan grafik. Sini yang grafik. Ada tren ISPA.
Ini adalah yang grafik batang. Diambil contoh dari proporsi kasus campak menurut golongan umum dari tahun 1999 sampai 2004. Contohnya adalah ketiga, diseminasi informasi, yaitu penyebaran luasan informasi kepada individu atau kelompok tertentu yang berkaitan atau berkepentingan. Diseminasi dapat dalam bentuk laporan, buletin, seminar, simposium, dan kongres, dan lain-lain. Isinya tergantung kepada siapa diseminasi itu dilakukan. Ini adalah surveillance system. Surveillance system diklasifikasikan sebagai pasif atau aktif. Surveillance pasif, Departemen Kesehatan Lokal dan negara bagian bergantung pada penyediaan layanan kesehatan pada laboratorium untuk melaporkan kasus penyakit. Keuntungan utamanya yaitu adalah efisien, yaitu sederhana dan membutuhkan sumber daya yang relatif lebih sedikit. Kerugiannya adalah kemungkinan data yang tidak lengkap karena underreporting. Misalnya adalah mayoritas sistem pengamanan kesehatan masyarakat yang bersifat pasif. Ini yang surveillance aktif. Surveillance aktif. Departemen Kesehatan menghubungi penyedia layanan kesehatan atau laboratorium meminta informasi tentang kondisi atau penyakit untuk mengidentifikasi kemungkinan kasus. Surveillance aktif membutuhkan lebih banyak sumber daripada pengawasan yang di pasif yang tadi. Berguna penting untuk mengidentifikasi sebuah kasus. Contoh, antara tahun 2002 dan 2005, surveillance aktif digunakan untuk mendeteksi efek samping terkait dengan vaksin cacar. Itu adalah contohnya. Selanjutnya, kriteria sistem surveillance yang efektif, yaitu SMART. Pertama adalah sederhana, simplicity. Yang kedua, fleksibel dan acceptable. Fleksibel dan acceptable. Yang ketiga, tepat waktu, timeless. Yang keempat, akurat atau accurate. Yang kelima, representatif dan lengkap. Untuk yang sederhana, struktur dan operasionalnya, dan data relevan dan mudah diperoleh. Untuk yang fleksibel dan acceptable, mampu beradaptasi dengan kebutuhan informasi, penerimaan, dan komitmen pihak yang terlibat dalam sistem surveillance. Selanjutnya adalah ketetapan waktu. Ketetapan waktu lebih penting daripada akurasi dan kelengkapan data. Selanjutnya, untuk meningkatkan ketepatan waktu, karena itu lebih penting dari akurasi dan kelengkapan data. Yang pertama, yaitu dilakukan analisis sedekat mungkin dengan pelapor data, yaitu informasi cepat dan tindakannya sesegera mungkin. Yang kedua, lembaga pelaporan wajib untuk sejumlah peneliti, non-table disease. Yang ketiga, melibatkan sektor swasta melalui peraturan perundang-undangan. Yang keempat, fasilitasi agar kebutuhan diambil dengan cepat dalam penentuan prioritas. Yang kelima, implementasi sistem umpan balik tunggal, dua arah dan segera. Soalnya, akurasi, mampu mendeteksi insiden penyakit yang sensitif dan bukan yang penyakit itu spesifik. Dua, meramalkan kecenderungan akan terjadi seperti nilai prediktif positif dan yang tidak terjadi nilai prediktif negatif insiden yang penyakit yang akan datang.
Akurasi surveillance dipengaruhi oleh infrastruktur laboratorium dan kemampuan dari petugas. Hanya presentatif dan lengkap. Sistem surveillance efektif itu memantau situasi yang sesungguhnya dalam populasi, yaitu keterwakilan dan kelengkapan data. Kendala berupa petugas pelayanan tes menutupi kasus atau dengan sengaja, yaitu kendalanya petugas pelayanan kesehatan yang menutupi kasus atau dengan sengaja, yaitu underreporting. Selanjutnya, pendekatan surveillance. Yang pertama, pendekatan surveillance individu memonitor individu yang kontak dengan penyakit serius, yaitu deteksi gejala, isolasi terhadap kontak dan penyakit yang dapat dikendalikan. Contoh pendekatan individu seperti karantina. Yang kedua, pendekatan surveillance penyakit, pengamatan terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insiden penyakit melalui pengumpulan sistematik dan evaluasi laporan kematian dan data yang relevan. Soalnya pendekatan surveillance yang terpadu, integrated surveillance approach, menekankan koordinasi, integrasi, sinergi dari semua kegiatan surveillance. Selanjutnya, menggunakan struktur, proses, dan personalia yang sama. Halnya mengumpulkan informasi dengan pengendalian PNI. Selanjutnya, karakteristiknya. Surveillance sebagai layanan yang bersama, menggunakan pendekatan solusi majemuk, dan menggunakan pendekatan fungsional. Sinergis antara fungsi inti dan fungsi pendukung. Pendekatan fungsi surveillance dengan pengendalian penyakit. Surveillance berbasis laboratorium, monitor penyakit infeksi. Laboratorium dan deteksi strain kuman PNI, deteksi outbreak PNI lebih segera dibandingkan pelaporan dari layanan kesehatan. Selanjutnya ada surveillance sindromik, pengawasan terus-menerus terhadap sindroma penyakit, bukan penyakit. Pengamatan indikator individu sakit seperti pola perilaku, gejala, dan tanda. Temuan laboratorium yang dapat ditelusuri dari berbagai sumber sebelum konfirmasi laboratorium. Surveillance kesehatan masyarakat global perlu jejaring praktisi kesehatan peneliti, pemerintah, dan organisasi internasional. Selanjutnya, alat bentuk surveillance, yaitu alat pengambilan data, alat pengolahan data, dan alat penyebaran data, misalnya dari buku, dari jurnal, dari majalah ilmiah, dan lain-lain sebagainya, yang dipakai untuk penyebaran data tersebut. Selanjutnya, indikator surveillance, yaitu kelengkapan laporan, jumlah dan kualitas kajian epidemiologi, dan rekomendasi yang dapat dihasilkan. Yang selanjutnya, terdistribusinya berita epidemiologi lokal dan nasional. Kayaknya pemanfaatan informasi epidemiologi dalam manajemen dan program kesehatan. Selanjutnya, penurunan frekuensi kejadian luar biasa penyakit. Dan yang terakhir, meningkatnya dalam kajian sistem kewaspadaan dini SKD penyakit. Dan conclusion-nya, seperti yang sudah dibahas dari awal sampai akhir,
Surveillance is variable epidemiologic tool that can serve as many purposes. When surveillance data is collected, analysis, interpreted, reported appropriately, this data can provide important information about research matters to informasi public health and patient and police. Dan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf juga apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.